Halo, assalamualaikum anak-anak. Di sini Ibu Anin akan menjelaskan terkait perpindahan benda. Nah, perpindahan benda. Jadi, bukan hanya makhluk hidup yang dapat berpindah-pindah tempat. Jadi, benda itu juga dapat berpindah-pindah. Nah, perpindahan benda ini dia dibagi menjadi 3. Ada yang disebut gerak lurus, ada yang disebut lagi dengan gaya, ada juga hukum Newton. Nggak kelihatan ya hukum Newton. Hukum Newton. Sebelum ke gaya dan hukum Newton, kita akan membahas terkait gaya lurus dulu. Nah, kenapa sih dia kok disebut gaya lurus? Ayo, ada yang tahu? Dia disebut gaya lurus karena dia itu melakukan gerak lurus dan membentuk lintasan yang juga lurus. Nah, gerak lurus ini dia dibagi menjadi 2. Ada GLB, ada GLBB. Kalau GLB berarti dia gerak lurus dan beraturan. Kalau GLBB berarti dia itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti GLBB ini dibagi lagi jadi 2. Ada GLBB dipercepat, ada namanya GLBB nggak kelihatan diperlambat. Kita pertama bahas yang GLB dulu. Jadi gerak lurus yang beraturan. Nah, D itu kan biasanya orang ada sih ngafalannya itu S sama dengan VT. Nah, susah menghafalinya. Karena apa? Kalau GLB itu kita ngukurnya itu kecepatan. Jadi hafalannya V. Ya Allah, gak warna lihat aja. Nah, kita hafalannya itu V. Sedangkan kalau GLBB kita hafalannya ini ya, dipercepat atau diperlambat, DE sama alfa. Oke, sampai sini. Nah, V kecepatan, DE itu memang satuannya meter per sekon. Berarti DE rumus V itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Hafalin ini aja. Kok bisa PM per S? Sama kayak kalau semisal Ananda ini naik motor di speedo, itu pasti kan ada kecepatannya berapa? Oh, Valentino Rossi 100 meter per sekon, semisal kayak gitu. Nah, itu berarti dia kecepatan karena satuannya M per S. Tapi rumusnya itu sama dengan V sama dengan S per T. Jangan hafalan rumus, hafalannya itu yang ini loh. Karena di soal pasti yang muncul itu satuan M per S. Kalau masih misalnya gini, Valentino Rossi sedang ada di ajang perlombaan, misalnya gitu F1. Terus dia bisa menempuh jarak 200 meter dalam 2 detik. Berarti kecepatannya Valentino Rossi itu berapa? Meter, ada sekon, tinggal dibagi. Mana jarak, mana waktu, bagi, selesai. Oke ya, itu GLBB. Nah, sekarang GLBB dipercepat dan diperlambat. Ini semua DE sama-sama pakai alfa. Nah, alfanya itu apa? Alfa sama dengan delta V per delta T. Delta itu apa? Ini percepatan ya. Oke. Delta ini yang kayak segitiga itu disebutnya dengan delta. Delta itu apa? Delta itu merupakan V1 dikurangi V0. Ini delta V. Delta T sama dengan T1 kurangi T0. Maksudnya apa? Karena D itu kan berubah, ada sisi percepat, ada sisi perlambat. Berarti ada 2 kecepatan. Nah,
Ini V1 itu berarti kecepatan yang akhir, V0 kecepatan yang awal. Berarti delta V itu merupakan selisih dari perubahan. Caranya, kecepatan yang akhir dikurangi kecepatan yang awal untuk cari delta T, waktu di akhir, waktu di awal. Oke, gitu ya. Kalau nanti ada yang nggak paham boleh kok tanya. Lalu ada gaya. Nah, gaya dia itu ada dibagi jadi dua lagi. Cukup. Ini pindah tempat ya ke sini. Untuk gaya. Jadi gaya itu dia dibagi jadi dua. Ada yang disebut dengan jenis gaya dulu. Nah, jenis gaya itu ada dua lagi. Ada yang disebut gaya sentuh, ada yang disebut gaya tidak sentuh. Nah, maksudnya ya apa? Jadi gaya itu ada dua. Gaya sentuh, tip Eke bisa gerak loh. Ini karena Bu Anin dorong dengan jari. Bu Anin lempar. Nah, sedangkan gaya tidak sentuh itu seperti kelapa jatuh dari pohon. Nggak ada yang nyentuh, tidak ada yang apa, tapi jatuh. Kenapa? Karena ada gaya yang disebut dengan gaya gravitasi. Itu merupakan salah satu jenis gaya tidak sentuh. Lalu ada juga yang dibahas di gaya ini, yakni perpaduan gaya. Nah, perpaduan gaya ini ada dua jenis lagi. Banyak ya jenisnya ya. Perpaduan gaya ini ada dua jenis. Yang pertama, dia itu segaris dan searah. Ini pasti segaris kalau perpaduan gaya. Ini tinggal kita lihat searah atau tidak searah. Maksudnya ya apa sih searah sama tidak searah? Kalau searah, jadi gini. Ini merupakan gaya sing pertama, gaya sing kedua ini seperti ini. Jadi nanti kita bisa nemu resultan itu total dari gaya pertama sama kedua itu sama. Jadi kalau kita mau cari resultan nih sama dengan F1 plus F2. Sing ini V1 sama F1 sama F2. Nah, kalau tidak searah, semisal F1 ini mau ke sini, ini F1. F2 ini mau ke sini. Nah, resultannya nanti di tengah-tengah. Notanya juga sama, rumusnya ini. Mek beda nih, semisal F1 ini ke kanan. Sing ke kanan itu nanti nilainya pasti positif. Semisal F1 ini 5, berarti 5. F2 ini kok ke kiri 10, berarti 5 ditambah min 10. Oke ya, jadi nanti hasilnya pasti minus. Pokok ke kiri minus. Nah, wes itu ya, gampang kok. Terus sekarang ke hukum Newton. Ini kelihatan nggak di kamera? Nah, sekarang hukum Newton. Nah, kalau hukum Newton, DE itu dibagi lagi jadi 3. Banyaknya. Dibagi menjadi 3. Ada hukum Newton 1, ada hukum Newton 2, ada hukum Newton 3. Sekarang kita bahas hukum Newton 1. DE itu disebut dengan hukum inersia atau kelembaman. Kenapa sih kok gitu? Nah, DE itu menjelaskan bahwa benda-benda yang tidak memiliki resultan gaya itu berarti total dari gayanya itu sama dengan 0. Maksudnya apa? Balik lagi ke yang gaya tadi. Jadi kalau semisal gini, kalau searah itu kan nggak mungkin resultannya 0 karena semua ke kanan atau ke kiri. Jadi pilihannya tinggal DE itu positif semua atau negatif semua resultannya. Nah, ini yang bisa masuk ke hukum Newton pertama. Kenapa?
Jadi ada gaya yang ke kanan, ada gaya yang ke kiri. Ada yang nilai positif, ada yang nilai negatif. Kalau jumlah gayanya mereka sama, maka resultannya 0. Contohnya, Ananda sedang naik motor. Ketika motornya itu ke kanan, misalnya ngegas tiba-tiba gitu ya, weng, badannya kira-kira ketarik ke depan atau ke belakang? Yap, betul, ke belakang. Kalau semisal tiba-tiba gasnya dol gitu ya, wus, motornya cepat ke depan, maka badannya ini akan ketarik ke belakang. Motornya ke depan, sedangkan orangnya ketarik ke belakang. Nah, ini nanti dia gayanya pasti 0. Soalnya gaya yang ke depan sama dengan gaya yang ke belakang. Nah, terus ada juga hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 itu apa? Jadi hukum Newton 2 itu DE mengatur tentang percepatan. Nah, percepatan di sini DE satuannya itu A kecil. Jangan diganti A besar, beda nanti. A kecil, DE itu merupakan percepatan yang didapatkan dari hasil resultan gaya seperti yang di atas atau yang di GLB itu tadi ya. Dari resultan gaya dibagi dengan dengan resultan massa. Kalau bingung antara resultan apa, massa apa, gak usah pakai resultan, oke? Atau A, ini F per M, sama aja sih. Yang inti itu ya A, mana yang F atau gaya dibagi dengan massa, oke? Nah, jadi contohnya ini gini. Jadi ada orang lain itu sedang mendorong gerobak bakso dengan kekuatan tertentu. Nah, dan dia ini berjalan dengan kecepatan tertentu. Nah, contohnya lagi ada mobil DE awalnya kecepatannya konstan dan dia itu menambah kecepatan hanya sebesar 1 meter per sekon. Intinya kalau percepatan itu kecepatannya nambah terus. Itu percepatan. Kalau ibu ulang ya, perbedaannya kecepatan dan percepatan. Kalau kecepatan itu adalah waktu yang ditempuh per sekon. Kalau percepatan D itu adalah total dari kecepatan dibagi percepatan lagi. Jadi kalau percepatan D itu M per, ayo apa? Ini kan M per S, betul? Dibagi waktu lagi. Jadi satuannya kalau percepatan itu sama M per S kuadrat. Nah, ini juga seperti itu. Oke. Tapi bedanya, kan ini sama-sama percepatan, Bu. Kenapa DE satuannya beda sama ini? Karena DE karena dia yang dititik beratkan itu ada di berat sama gaya. Jadi kalau menemukan yang A kecil seperti ini, F, ayo satuannya F itu apa? Newton. Biasanya disingkat dengan N. Dibagi dengan M itu apa ayo? Kilogram. Satuannya ini. Sama-sama disebut percepatan tapi DE beda. Ya, ini gaya per massa. Lalu yang terakhir ada hukum 3 Newton. Dia itu disebutnya juga dengan gaya aksi reaksi. Nah, contohnya itu gini. Jadi Ananda itu sedang berenang. Paling gampangnya berenang. Kalau tangannya itu narik ke belakang seperti ini, tangannya ke belakang, badannya pasti ke depan. Nah, itu yang disebut dengan aksi reaksi. Aksinya itu apa? Aksinya itu ketika tangannya narik air itu aksi. Reaksinya apa? Reaksinya ketika badannya ini
jalan ke depan atau bergerak ke depan. Oke ya, dari sini paham. Nah, untuk rumusnya ini adalah F aksi sama dengan F reaksi, karena DE jumlah gayanya itu selalu sama. Jadi semisal F aksi atau gayanya tangan menarik ke belakang, semisal 10 Newton. Oh, berarti reaksinya itu apa? Reaksinya itu adalah min 10 Newton, karena totalnya DE pasti sama. Oke ya, seperti itu. Nanti untuk gambarnya ini silakan dipelajari, Ibu foto. Maaf kalau kurang rapi, tapi paham kan, yang penting kan paham nomor 1. Oke, jadi sambil dilihat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.